Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV9 dimanapun Anda berada? Senang sekali pada sore hari ini kita kembali bertemu di acara Fokus NTB. Dan Fokus NTB pada sore hari ini tentu kedatangan dua narasumber yang cukup berperan aktif dan memberikan kontribusi yang sangat besar di saat musim pandemi seperti ini. Beliau adalah dua Sri Kandi, nanti akan berbicara kaitan bagaimana kemudian kita mensukseskan nurut tatanan baru untuk kemudian menuju NTB bebas COVID-19. Saya sapa dua narasumber kami pada sore hari ini. Beliau adalah Bu Hajjah Niken Saptarini Widiawati Zulkifli Mansah. Gimana kabar Bunda? Alhamdulillah. Beliau Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentu sudah tidak asing lagi bagi pemirsa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sekaligus beliau adalah istri dari Pak Gubernur kita. Sehat Bunda ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian di sebelah beliau ada Bu Nurhandini Eka Dewi. Dulu sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, beliau sering nongol di sini. Cuma belakangan ini nongolnya tetap tapi di berita, tidak untuk di talkshow. Gimana kabar Bu Kadis? Alhamdulillah baik. Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Tetap berstamina meskipun di tengah pandemi ini kita ujiannya tentu tidak mudah begitu. Betul. Oke, saya tentu ingin memberitahukan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Pemprov NTB, PRCC Humas Protokol dan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ingin langsung ke Bu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus Bu Gup. Saya panggil Bu Gup atau panggil apa ini? Enaknya saya manggilnya Bu Gup ya. Bu Niken saja. Bu Niken. Bu Niken, kalau kita lihat PKK ini kan memberikan kontribusi yang besar sebenarnya, memberikan kontribusi yang cukup lumayan besar bagi upaya memutus mata rantai COVID-19 di Nusa Tenggara Barat ini. Karena kita tahu PKK juga punya jaringan di tingkat kabupaten, kota, hingga kecamatan, bahkan sampai level desa. Dan kita tahu juga sampai saat ini PKK sudah melakukan banyak hal untuk kaitannya memutus mata rantai COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa yang perlu kita intensifkan lagi agar kita bisa beradaptasi dengan, ya bahasanya nurut tatanan baru inilah? Ya, terima kasih. Tim penggerak PKK dengan seluruh jaringannya memang sejak awal ikut berpartisipasi mendukung program-program pemerintah, terutama dalam memutus rantai penularan COVID-19. Baru-baru ini, akhir ini kami juga mendapat tugas khusus dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk kembali menggiatkan penggunaan masker sebagai sarana pertama untuk memutus rantai penularan tadi. Karena saat ini kita sudah menginjak bulan kesekian dari masa pandemi COVID, di mana masyarakat kelihatannya sudah mulai cukup paham tentang apa itu COVID, namun juga diiringi dengan ternyata tidak semuanya memiliki disiplin yang sama, memiliki kedisiplinan yang justru sebenarnya merupakan kunci dari kesuksesan. Nah, di beberapa daerah, di beberapa wilayah, kami melihat masyarakat sudah mulai meninggalkan menggunakan masker. Nah, ini yang kiranya perlu untuk diingatkan kembali, diedukasi kembali bahwa tanpa kedisiplinan kita, maka kondisi yang tadinya mungkin saat ini hijau bisa menjadi kuning, kuning bisa menjadi oranye, dan oranye bisa menjadi merah ya. Apalagi di daerah yang sudah merah gitu ya. Jadi memang kita mengedukasi kembali kepada masyarakat untuk jangan bosan, jangan lupa untuk menggunakan masker sebagai bagian dari tatanan baru kita, nurut tatanan baru kita karena pandemi COVID ini. Oke. Sebelumnya saya ingin jelaskan kepada pemirsa nih, tadi kita lupa menjelaskan bahwa kami bertiga tidak menggunakan masker pada saat ini karena memang jarak kita sudah 1 meter. Jadi physical distancing atau syarat physical distancingnya sudah dapat nih. Makanya kami tadi membuka masker, dan sebenarnya kita nanti kalau beraktivitas di luar, bahkan di sini juga kita akan tetap menggunakan masker. Nah, menarik apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Niken tadi. Kalau dikatakan bahwa disiplin menjadi salah satu kunci kemudian suksesnya program ya masker
maskerisasi lah di tengah masyarakat ini sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi dan mencegah penularan di virus corona ini. Apa yang membuat masyarakat kita tidak disiplin? Bahkan karena seperti kita tahu, virus corona ini mungkin Bu Kadis itu setiap sore tetap nongol di penspeknya Humas Pemprov gitu, Kominfotik, untuk memberikan edukasi terkait itu, termasuk juga PKK dengan jajarannya. Apakah masyarakat sudah mulai jenuh karena pandemi ini terlalu lama, atau pengetahuan yang kurang, atau mereka ya cuek-cuek saja begitu? Ya mungkin kalau menurut kami juga bisa merupakan gabungan dari berbagai faktor tadi. Kita sudah cukup lama pandemik ya, mungkin di awal-awal ketika baru terjadi pandemi ini, kita masih belajar apa sih penyakit ini, kemudian bagaimana cara penularannya, dan diiringi dengan bagaimana kita menggunakan masker. Namun dengan berjalannya waktu, mungkin di beberapa tempat sudah merasa, oh di daerah saya mungkin tidak termasuk daerah yang merah gitu ya. Walaupun kita juga tidak memungkiri bahwa di beberapa daerah merah pun masyarakatnya juga sudah mulai menganggap enteng gitu ya. Jadi memang sebenarnya juga mungkin masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap bahwa memang dengan kedisiplinan kita itu kunci kita memutus rantai. Jadi kalau kita rajin membaca mungkin, atau kita bisa melihat informasi dari luar negeri ya, ada beberapa negara-negara mungkin yang selama ini kita dengar sukses ya menangkal COVID ya. Mungkin pernah dengar Vietnam ya, yang 0 kematian. Kemudian Selandia Baru juga ya. Itu mereka waktu itu kita puji-puji lah termasuk negara yang sukses. Tapi saat ini kalau kita lihat itu kondisinya, bahkan di Vietnam sudah terjadi kematian beberapa orang ya, karena jadi sudah mulai hampir sama dengan kita. Sama. Jadi artinya karena kedisiplinan dilonggarkan, di saat itulah ketika sudah masuk sekali virus itu di suatu wilayah, maka dia tidak bisa dihentikan lagi. Jadi memang kedisiplinan ini harus kita pertahankan terus-menerus. Kuncinya hanya itu. Jadi ketika kita longgar, maka kita memberi celah bagi virus untuk berkembang kembali. Gitu. Bagaimana upaya PKK, terutama Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wadah dari PKK di kabupaten kota hingga desa ini, menggerakkan timnya untuk memberikan satu perspektif dan pemahaman bersama agar masyarakat bisa, ya mungkin partisipasi masyarakat yang kita butuhkan, mereka bisa sadar bahwa untuk memutus mata rantai corona ini kita paling tidak harus menggunakan masker, ya setidaknya melakukan atau protokol kesehatan. Ya, jadi kami tim penggerak PKK provinsi menggalakkan kembali gerakan gebrak masker istilah kami. Door to door kami mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker. Ini program terbaru ya? Program terbaru. Itu gerakan jadi, bersama pakai masker. Pakai masker. Jadi kita bergeraknya bukan ke pasar-pasar lagi. Mungkin kalau di pasar di Mataram. Nanti kita lanjutkan, Bu Niki. Ya, di segmen berikutnya karena kita akan break sejenak. Bu Kadis nanti akan tetap kebagian. Bisa kami akan kembali sejenak periwara berikutnya. Tetaplah bersama kami di Fokus NTB. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus NTB pada sore hari ini, dan kita masih berbicara kaitan dengan nurut tatanan baru menuju NTB bebas COVID-19. Kita masih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kadis Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ingin kembali ke Bu Niken. Seperti yang disampaikan tadi, ada program baru yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dari PKK, yakni gebrak masker, gerakan bersama pakai masker. Kalau melihat dari program ini sejauh mana kemudian efektivitasnya, daya jangkaunya ke masyarakat, memberikan satu pemahaman dan penyadaran bersama? Ya, dengan jaringan tim penggerak PKK yang berada dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa sampai dusun, kita harapkan kader-kader PKK bisa aktif door to door untuk yang pertama-tama mungkin mengedukasi masyarakat kembali tentang bagaimana tatanan baru itu. Jadi kita yang penting bukannya hanya membagikan masker. Kalau masker mungkin sudah ada yang punya atau memang ada yang belum, tapi kita memastikan masyarakat punya. Dan yang kedua adalah melakukan edukasi bahwa di masa
pandemi COVID ini kita memiliki norma baru, tatanan baru, yaitu ketika kita keluar rumah, kita tidak hanya menggunakan pakaian atau menggunakan jilbab, tapi juga ada masker yang harus kita bawa. Jadi di dalam tas kita mungkin sudah biasa ada hand sanitizer, ada masker dan lain-lain yang memang menjadi bagian dari cara hidup kita saat ini, gitu ya. Jadi itu yang kita hendak pastikan. Jadi baik orang tua, anak-anak, dewasa maupun muda, untuk protokol kesehatan dengan menggunakan masker ini bisa dilakukan dengan baik. Dan kita memang berusaha melengkapi kadar-kadar yang turun door to door itu dengan masker-masker yang kita peroleh, baik dari sponsor, dari maupun dari anggaran desa yang kita harapkan juga memberikan dukungannya untuk hal ini. Ya, kalau kita melihat sejauh mana kemudian peran dari keluarga digandeng oleh teman-teman PKK untuk menyadarkan anggota keluarganya sendiri, Bu Haja. Karena kita tahu sendiri bahwa banyak juga kemudian anak yang menjadi pasien COVID-19. Dari 1,8 juta anak yang ada di Nusa Tenggara Barat ini tentu potensi yang sangat besar bagi mereka untuk terkena dampak sebagai positif COVID-19 seperti itu. Ya, jadi dalam gebrak masker ini kita arahnya ke seluruh anggota keluarga. Jadi ibu, bapak, dan anak maupun bayinya kita harapkan memahami bagaimana cara kita berhidup di tatanan baru ini. Sehingga memang anak-anak menjadi tanggung jawab dari orang tuanya untuk diberikan masker dan diawasi penggunaannya, karena tentu saja anak-anak ya masih membutuhkan bimbingan dan membutuhkan pengawasan. Oke, saya ingin ke Bu Kadis dulu. Bu Kadis, tadi kita sudah panjang lebar lah dengan Bu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ingin ke Bu Kadis. Bu Kadis, bagaimana mengevaluasi dan melihat masyarakat kita, terutama ya new normal lah kita di menurut tatanan baru ini untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Masyarakat apakah sudah mulai tersadarkan atau mereka sudah mulai cuek, atau bagaimana upaya dari Dinas Kesehatan bersama gugus tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan gugus tugas yang ada di kabupaten kota bahkan hingga level desa? Ya. Jadi protokol kesehatan ini adalah suatu keharusan di masa pandemi. Wajib lah hukumnya. Ya, keharusan. Dan itu dilindungi oleh banyak aturan. Terakhir ada Inpres nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan terkait dengan hukuman bagi supaya patuh pada protokol kesehatan. Nah, kenapa protokol kesehatan diadakan? Satu, protokol kesehatan yang melindungi pribadi atau individual, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu melindungi individual. Jadi kan ada ilustrasi kalau saya seorang yang tanpa gejala menderita COVID, dan saya tanpa masker bertemu dengan Bapak juga tanpa masker dengan jarak yang pendek 100% saya nularin ke Bapak. Tapi ini jarak kita sudah lumayan panjang. Begitu saya pakai masker, maka proses penularan saya ke Bapak sudah turun 70%. Potensi penularannya. Ya. Kalau Bapak juga pakai masker, turun lagi sampai 5%. Nah, itulah ilustrasi mengapa masker diperlukan. Jadi memang dia merupakan prasyarat untuk perlindungan bagi individual, memutus mata rantai penularan. Jadi dia 3 serangkai tetap masker, jaga jarak, sama cuci tangan. 3M sekarang, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bukan 3M yang dulu begitu. Kalau 3M itu tetap juga DBD masih ada sekarang. Menguras, mengubur, menimbun. Sama 3M. 3M untuk DBD, 3M untuk COVID-19. Oke. Tapi kalau melihat masyarakat kita yang beradaptasi ke kebiasaan baru lah, menurut tatanan baru dengan menggunakan protokol kesehatan ini, hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan sendiri, hasil evaluasi dari gugus tugas COVID-19, karena kita melihat kan hampir 24 ribuan kalau tidak salah Bu Kadis yang sudah diperiksa, tetapi hampir sekitar ya 10% yang positif COVID-19.
Artinya kan kalau dibandingkan persentasenya tidak banyak, tetapi tentu angka 10% ini cukup banyak bagi kita. Karena normalnya harus 5% baru kita masih di bawah 5%. Ya, suatu wabah atau kejadian luar biasa dianggap terkendali kalau persentase positif rate-nya, persentase positif itu di bawah 5%. Ya. Sementara kita masih di masih 10,3, itu rata-rata dari bulan Februari sampai sekarang. Tapi 3 hari terakhir di atas 17% tuh kita, saya hitung. Makin naik terus nih. Ya, jadi seperti kemarin yang diperiksa cuma 117, 137. 17 itu ulangan, itu kita keluarkan. Tinggal 100. Positif 24. Jadi 24 dibagi 100 sekian, di atas 20% untuk hari kemarin saja. Pada tanggal 17 Agustus saya hitung antara yang positif dengan yang sampel yang diperiksa, persentase positifnya 17,7%. Artinya dari 17 ke 24. Ya. Nah, kenapa tinggi sekarang? Karena tadi yang diceritakan, orang tidak berani datang, tidak berani pada saat gejala awal, mereka justru menghindari petugas kesehatan. Datang sudah dalam keadaan berat. Jadi yang datang swab pun, yang diperiksa pun sudah mendekati positif semua, makanya positif rate-nya tinggi. Jadi memang kita petugas kesehatan memang harus mengingatkan, kerjakan saja, karena itu ya atau tidak itu lebih enak daripada kita diambangkan. Boleh kan Bu, karantina boleh, tetapi sebagian besar apa ya patuh. Yang nanti akan menilai itu lingkungannya yang lapor ke kita itu. Artinya kalau ada yang karantina mandiri begitu maksudnya. Ya. Tetangga saya karantina mandiri tapi jalan-jalan Bu, tetangganya lapor ke kita, kan kita punya call center. Iya. Call center itu isinya kalau nggak pertanyaan, laporan. Yeah. Orang yang, jadi masyarakat sekarang sudah cukup tahu step-step yang harus dikerjakan dalam penanganan COVID. Jadi mereka memanfaatkan saluran yang kita berikan seperti call center dan sebagainya. Tapi Bu Kadis, kalau kita melihat terutama di kalangan grassroots ini, masyarakat kalangan bawah di desa-desa, sudah mulai ada semacam stigma bahwa virus corona ini tidak semembahayakan apa yang ada di beritanya. Nah, ini sering kali kemudian kita dengar tidak semembahayakan apa yang ada di berita dan apa yang kita saksikan di media. Kemudian mereka pun agak menjauh dari namanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit. Pertama takut di rapid test, kedua takut di swab. Nah, bagaimana membangun satu kepercayaan kepada masyarakat bahwa solusi COVID-19 ini ya bidang kesehatan gitu. Ya, jadi gini, orang di rapid, di swab kan ada alasannya. Kita punya tetangga positif, kita kontak ya, terus kita di tracing, kita harus diperiksa. Tetapi kalau tidak ya enggak juga. Jadi dan itu yang menyebabkan sekarang angka kematian juga tinggi. Mereka terlambat datang ke rumah sakit, datang dalam keadaan berat, sehingga angka kematiannya menjadi tinggi. Kalau dibilang tidak berbahaya, saya kasih perbandingan aja deh. Salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh semua orang adalah demam berdarah. Ya kan? Cuma tahun ini ketutup sama COVID. Biasanya kalau sudah bulan-bulan awal itu kan sudah demam berdarah. Untuk NTB dari bulan Januari sampai Agustus awal, itu kita punya kasus demam berdarah 4.104. Ya. Sementara COVID dari bulan Maret, pertengahan Maret ya, sampai Agustus ini kita punya kasus 2.504. Ya, kalau dari sisi jumlah kasusnya persentase masih lebih tinggi lah. Mirip-mirip, tapi lebih tinggi sedikit demam berdarah. Yang berbeda di fatalnya, tingkat kefatalannya. Kalau demam berdarah dari 4.000 yang meninggal 13.
Sementara COVID dari 2000 sudah 138 yang meninggal. Oke. Jadi kalau dibilang tidak berbahaya, angka tadilah yang menyatakan bahaya atau enggak. Mari kita berhitung. Kalau kita berhitung kan di situ dari angka yang tadi. Kita harus berhitung dari fakta yang ada. Dari fakta yang ada. Kalau saya itu angka itu ada, orangnya ada, pasiennya ada ya. Dan jadi, penyakitnya ada gitu. Dan nyata gitu. Jadi beberapa orang menyatakan itu tidak nyata, yang konspirasi dan sebagainya. Ya saya sebetulnya yang pernah dituduhkan itu adalah fitnah. Saya bilang kita sering menangani kasus luar biasa atau wabah. Sekarang NTB masih ada wabah rabies di Dompu, ya kan? Masih ada kasus wabah rabies belum selesai. Pada waktu kita mengumpulkan sekian ribu, 3.500 lebih orang yang sudah digigit anjing, kemudian kita vaksin, kita periksa, tidak ada orang yang bilang kita fitnah kan? Waktu wabah malaria, waktu zaman gempa, ada wabah malaria di Lombok Barat. 15.000 orang kita ambil darahnya tuh dari Gunung Sari dan kecamatan Gunung Sari, lebih dari 15.000 kita ambil darahnya. Mirip kan sama COVID? Tidak ada yang bilang konspirasi. Tidak ada yang bilang konspirasi. Apa yang membedakan kemudian kalau COVID ini nyaris konspirasinya lebih kencang begitu? Dianggap konspirasi karena stigma. Stigma karena terlalu panjang mungkin? Bukan. Dari awal tuh ceritanya tuh simpang siur. Karena ini penyakit baru, Pak. Yeah. Kalau malaria, orang sudah pernah dengar malaria itu 100 tahun yang lalu sudah pernah dengar. Artinya sudah tidak asing lagi sudah tidak asing, dan mereka sudah tahu, sudah biasa lihat orang malaria. Lihat COVID, yang terbayang pertama adalah cerita di Wuhan. Yang tiba-tiba orang berdiri meninggal gitu. Jadi bayangannya seperti itu. Cerita di Italia, ya kan? Cerita di Brazil, itu kan yang kan dipaparkan di televisi seperti itu. Nah, pada saat di Indonesia tidak seperti itu, mereka menganggap itu bohong, padahal tidak. Kenapa? Karena kita kan bergerak serentak nih, semua dari desa sampai pusat itu kan berjalan bersama-sama, melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi, mana yang dicurigai dibawa langsung diperiksakan. Jadi lebih awal kita menemukan mendeteksi kasus, mendeteksi, sehingga orang tidak jatuh dalam keadaan yang parah. Dan memang kita menghindari jangan sampai menemukan kasus COVID sudah parah, karena kalau sudah parah tuh kita berpacu dengan malaikat maut, dan yang menang malaikat maut. Tidak mungkin kita yang akan menang begitu. Jarang Pak yang kita yang menang. Itulah keadaannya gitu loh. Ini yang berbahaya ini. Jadi saya ingin ke Bu Niken nih. Bu Niken, tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis itu bahwa tentu jangan sampai ada masyarakat kita yang berpacu dengan malakul maut lah. Artinya bahwa mereka sudah sangat parah. Kondisinya parah, baru datang ke rumah sakit atau baru datang ke dokter begitu. Apa upaya tim penggerak PKK seperti beberapa waktu lalu katakanlah sudah mengadakan lomba semacam masker challenge ya. Jadi itu kan hal-hal seperti itu sebenarnya mampu memberikan rasa partisipasi besar kepada masyarakat begitu. Apakah kedepannya akan ada terobosan-terobosan lagi? Tapi dijawabnya nanti Bu Niken, karena kita akan break sejenak. Biasa kami akan kembali sejenak pada warna berikut ini.